Ada sebuah kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh untuk tidak melaksanakan salat berjamaah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Apakah engkau mendengarkan suara azan?" Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Saya masih mendengar suara azan ya Rasulullah. Selama engkau masih mendengar suara azan, maka engkau berkewajiban untuk melaksanakan salat berjamaah." Suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum berangkat untuk melaksanakan salat subuh. Namun ketika di dalam perjalanan beliau terjatuh. Kemudian pada hari esoknya, subuh esoknya, ada seorang pemuda yang menolongnya. Kemudian pada hari berikutnya pemuda itu juga menolongnya untuk mengantarkannya ke masjid. Sampai hari-hari berikutnya Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, sebenarnya siapa engkau yang telah menolong aku untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah? Silahkan sebutkan namamu dan engkau akan aku doakan di dalam setiap salatku." Namun pemuda ini tidak mau memberikan namanya, dan akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum berkata kepada pemuda ini, "Maka jika engkau tidak mau menunjukkan namamu, maka janganlah engkau mengantarkanku lagi untuk melaksanakan salat berjamaah." Akhirnya pemuda ini menjawab, "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, saya adalah iblis." Maka mendengar jawaban itu Abdullah bin Ummi Maktum terkejut. "Mengapa engkau mengantarkanku untuk melaksanakan salat berjamaah?" Apa jawaban iblis itu? "Ketika engkau terjatuh, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahanmu, maka aku tidak mau melihat engkau lagi terjatuh, karena jika engkau sering-sering terjatuh, maka dosa-dosamu diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku sia-sia untuk menggoda engkau sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita ingin menolong seseorang, jangan pernah mengharap imbalan dan jangan juga mengharap pujian. Andai kata ketika kita menolong seseorang kita mengharap imbalan, maka sama halnya kita dengan pemuda yang ada dalam cerita ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat. Kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menolong saudara-saudara kita meskipun kita dalam keadaan susah, meskipun kita dalam keadaan kerepotan. Amin ya rabbal alamin.